the Queen's ruling area map. Pertanian di Cina kuno. Dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno. Sistem pemerintahan feodal. Dalam sistem ini, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Kedudukan kaisar dianggap sakral dan kaisar dihormati sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit. Oleh karena itu, kaisar tidak layak mengurusi politik praktis. Sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kaisar berkuasa mutlak dalam memerintah. Kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar, oleh karena itu, kaisar boleh ikut campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Daftar dinasti Cina kuno. 1. Dinasti Hias, 2. Dinasti Shang, 3. Dinasti Zhou, 4. Dinasti Qing, 5. Dinasti Han, 6. Dinasti Tang, 7. Dinasti Sung, 8. Dinasti Mongol atau Yuan, 9. Dinasti Ming, 10. Dinasti Manchu. Kehidupan ekonomi. 1. Perekonomian peradaban Cina kuno menitik beratkan pada sektor pertanian yang berada di lembah sungai Huanghe dan Yangtze. 2. Para kaisar Cina sangat memperhatikan perkembangan perdagangan. 3. Para kaisar juga menetapkan mata uang tunggal sebagai alat tukar dalam perdagangan. 4. Kaisar Cina pada masa dinasti Han membangun jalur sutra yang menghubungkan rute perdagangan Cina Romawi. Kegiatan ekonomi dalam peradaban lembah Sungai Kuning terus berkembang. Ada yang kemudian berburu dan meramu seperti menangkap hewan buruan atau ikan, kemudian mulai mengembangkan metode peternakan. Masyarakat Cina kuno yang hidup di lembah Sungai Huanghe sudah mulai berdagang, bahkan ada yang menjadi penenun, pengrajin, penebang kayu, buruh, dan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur oleh sistem pemerintahan feodalisme. Mulai terdapat pengelompokan sosial dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa. Sistem feodal kemudian dengan sistem pemerintahannya yakni unitaris yang dijalankan di peradaban lembah Sungai Kuning di Cina. Kepercayaannya selain menyembah dewa-dewi, mereka juga memuja roh para leluhur. Anak laki-laki dalam masyarakat Cina kuno mempunyai kedudukan istimewa, dan dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat Cina kuno pada saat itu adalah Shang Ti atau dewa langit sekaligus dewa tertinggi, Feng Pa atau dewa angin, Lei Shi atau dewa badai yang digambarkan sebagai naga besar, dan Tai Shan atau dewa penguasa bukit suci. Filsafat Cina kuno. Tokoh yang berjasa dalam membangun tradisi itu adalah Konfutse, Lao Tse, dan Mengse. Ajaran Konfutse dikenal sebagai Konfusianisme. Ajaran Lao Tse dikenal sebagai Taoisme yang tertulis dalam buku Tao Te Ching. Kebudayaan seni sastra. Pada zaman Cina kuno, perkembangan seni sastra tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tulisan. Pada awalnya, huruf Cina dibuat dengan sangat sederhana, yaitu satu lambang menunjukkan satu pengertian. Tulisan ini ditulis pada kulit atau bambu. Baru pada masa kekuasaan dinasti Han ditemukan kertas, sehingga karya sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat di Cina. Sima Zhie, seorang pujangga pada zaman dinasti Han, telah mengarang kitab sejarah dari masa sejak zaman purba sampai dengan masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Seni bangunan. 1. The Great Wall of China, tembok besar Cina. 2. Bangunan kuil. 3. Istana. Pengaruh peradaban Cina. Cina merupakan salah satu pusat peradaban dunia kuno yang banyak memberikan sumbangan bagi kemajuan pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa hasil kebudayaan Cina kuno yang masih digunakan hingga saat ini. Yang pertama, kain sutra, kertas, aksara Cina, filsafat Cina, kitab seni perang Sun Tzu, bubuk mesu. Kehidupan politik. Corak politik peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno merupakan negara yang membentuk kesatuan dan menganut sistem feodalisme.
Feodalisme merupakan sistem di mana masyarakatnya memiliki hubungan timbal balik terhadap kelompok lainnya. Selain itu, pada peradaban ini juga dikenal konsep deifikasi atau mandat surga. Konsep ini dalam filsafat Cina menyatakan bahwa kaisar Cina adalah orang-orang yang dipilih oleh Tian atau langit untuk memerintah. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib memberi upati atau pajak kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditunjukkan kepada dewa langit, Syangit, sebagai dewa tertinggi, kekuatan alam, arwah, leluhur.